Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang hasil pertandingan dari Timnas Indonesia melawan Australia di kelanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 3 Zona Asia kemarin ya, di mana Indonesia harus menelan kekalahan mencolok dengan skor 5-1. Di sini saya akan membahas tentang hal-hal yang menurut saya menjadi faktor daripada penyebab Timnas Indonesia dibantai Australia. Seperti biasa, sebelum ke pembahasannya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Oke, langsung saja. Di sini saya telah mencatat ya beberapa hal yang menurut saya menjadi penyebab daripada kekalahan Timnas Indonesia. Yang pertama, pergantian formasi dari 3-4-3 ke 4-3-3. Di mana selama ini Timnas Indonesia sudah terbiasa ya dengan formasi 3-4-3 atau 3-5-2, intinya memakai 3 back ya di belakang. Sementara saat menghadapi Australia kemarin ya, dengan pelatih baru Patrick Kluivert tentunya memakai formasi 4-3-3. Tentu saja dengan pergantian formasi yang selama ini sudah terbentuk sebelumnya ya, tidak akan mudah begitu saja dalam melakukan perubahan. Harus butuh waktu dan adaptasi ya, atau penyesuaian terlebih dahulu. Apalagi dengan waktu yang singkat ini tentunya akan sangat sulit sekali diterapkan. Dan terbukti di sini kurang efektif ya menurut saya. Kurang efektif dilakukan setelah Indonesia dengan menggunakan formasi 4-3-3 justru harus kalah telak dengan skor 5-1. Hal inilah yang membuktikan bahwa dengan pergantian formasi yang secara tiba-tiba tidak mampu mendapatkan hasil yang positif. Faktor pertama ya menurut saya. Kemudian faktor yang kedua adalah yaitu pemilihan pemain dalam starting line up. Pemilihan starting line up yang saya kira agak mengejutkan juga ya di sini, di mana Patrick Kluivert memilih beberapa pemain yang tidak kita duga sama sekali ya bakal dipilih sebagai starter. Contohnya di sini adalah memainkan seorang Nathan Joe Aon terlebih dahulu di lini tengah menemani Tom Haye. Kalau kita berkaca ke belakang, bahwa di pertandingan sebelumnya Timnas Indonesia lebih sering memainkan seorang Ivar Jenner untuk mendampingi Tom Haye. Dan chemistry kedua pemain ini lebih bagus ya dibanding dengan duet Nathan dan juga Tom Haye. Dan yang paling saya tidak mengerti lagi adalah bahwa Nathan ini menit bermain di klubnya di Swansea City ya sangat minim sekali dibandingkan dengan Ivar Jenner, dimana kita ketahui bahwa Ivar lebih banyak menit bermain ya di klubnya Jong Utrecht. Apalagi pemilihan Rafael Struijk misalnya. Rafael Struijk juga sangat minim sekali menit bermainnya. Pertandingan terakhir di klubnya di Brisbane Roar ya juga tidak dimainkan. Saya kira hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert sendiri ya, ketika dimana di awal-awal saat ia diperkenalkan ya menjadi seorang pelatih timnas, dimana seorang Patrick Kluivert itu mengatakan bahwa ia mengutamakan pemain yang memiliki menit bermain yang bagus ya di klubnya, yang akan dimainkan tentunya. Nah, inilah yang tentu saja aneh menurut saya. Dan yang terlihat lagi di sini adalah dicadangkannya seorang Rizky Ridho. Menurut saya seorang Jay Inces akan lebih cocok diduetkan dengan seorang Rizky Ridho ya, karena chemistry-nya jauh lebih dapat di antara keduanya. Nah, pemilihan pemain inilah yang saya kira berpengaruh juga terhadap kekalahan Timnas Indonesia. Oke, kemudian yang ketiga adalah faktor kekalahan Timnas yang ketiga adalah teknik dan strategi daripada pelatih. Kita tahu bahwa selama ini Timnas Indonesia bermain dengan cara bertahan yang kuat ya, melakukan pressing ketat dengan melakukan counter attack cepat ya. Di pertandingan ini saya melihat ada perbedaan taktik dan juga strategi yang signifikan dari sebelumnya. Di pertandingan kali ini kita lihat bahwa pertandingan Timnas Indonesia sejak awal langsung frontal menyerang kalau kita lihat, di mana Indonesia lebih menguasai permainan dengan strategi menyerang ya, dan juga melakukan pressing di atas. Nah, justru kebalikannya, Australia cenderung lebih main bertahan dan menunggu.
bermain rapat, kemudian disiplin, dan melakukan pressing ketat saat Indonesia menguasai bola dengan memanfaatkan serangan balik. Dengan cara inilah justru Australia bermain lebih efektif. Kalau kita lihat dari data statistik, tentunya timnas lebih unggul ya dari penguasaan bolanya. Akurasi passingnya, kemudian tendangan ke gawangnya, dan juga yang lain-lain. Namun di sini timnas Australia itu lebih efektif dengan berhasil menciptakan 5 gol ya, dibandingkan dengan timnas Indonesia yang notabene menguasai permainan itu justru hanya mampu menciptakan 1 gol saja. Nah, inilah yang saya kira menjadi alasan juga ya bahwa taktik dan strategi yang digunakan oleh Patrick Kluivert memang gagal total atau tidak berhasil. Kemudian faktor kekalahan timnas yang keempat menurut saya adalah ini soal momentum atau situasional, tidak bisa memanfaatkan momentum. Momentum ini menurut saya hal yang sangat penting ya di dalam permainan sepak bola. Kalau kita tahu bahwa siapa yang bisa memanfaatkan momentum atau situasi pertandingan, peluang untuk memenangkan pertandingan akan jauh lebih besar. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang kalau kita lihat di pertandingan kemarin ya, bahwa sebenarnya momentum itu datang ketika kita mendapatkan hadiah penalti di sana. Setelah reverse strike dilanggar di kotak penalti lawan. Namun sayang, peluang tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Kevin Dix. Walaupun memang apabila penalti itu bisa masuk ya, pada waktu itu belum jaminan juga Indonesia bisa menang. Namun hal yang penting di sini yang bisa kita cermati adalah dengan kita menciptakan gol terlebih dahulu tentunya akan menambah mental pemain, kemudian akan menambah kepercayaan diri para pemain dan juga bermain lebih tenang lagi ya tentunya. Kalau kita lihat dengan gagalnya penalti dari Kevin Dix justru membuat kita agak sedikit down ya, dan membuat permainan menjadi agak sedikit terganggu. Nah, disitulah situasi inilah yang berhasil dimanfaatkan oleh timnas Australia untuk membalikkan keadaan sampai pada situasi di mana mereka mendapatkan tendangan penalti, di mana Nathan Chow-aon yang melakukan pelanggaran dalam kotak penalti yang dianggap melakukan tarikan pemain lawan ya saat menjaga pemain pada waktu. Momentum inilah yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Australia untuk menciptakan keunggulan menjadi 1-0. Nah, disitulah mental para pemain menjadi agak menurun dan terganggu ya. Akhirnya momentum ini bisa dimanfaatkan Australia dengan menciptakan gol-gol selanjutnya. Di sini kita bisa simpulkan ya bahwa ketika kita menyanyiakan peluang, apabila kita tidak memanfaatkan momentum itu dengan baik, maka hati-hati, momentum itu justru akan menjadi momok buat kita sendiri. Oke, yang kelima menurut saya adalah berkaitan dengan chemistry ya para pemain. Kalau kita amati dari pertandingan kemarin ya, bahwa chemistry di antara pemain timnas Indonesia yang masih kurang terjalin dengan baik. Kita tahu bahwa gol yang terjadi dari Australia itu kebanyakan adalah dari bola-bola servis atau bola mati, dimana ada 3 gol ya di sana yang terjadi dari bola mati ya. Suatu contoh di mana ada 3 gol yang melalui bola mati ya. Nah, hal tersebut merupakan contoh di mana bahwa chemistry timnas Indonesia masih belum terbangun dengan baik. Gol dari bola mati seharusnya sudah diantisipasi dengan baik tentunya. Mereka harus membagi tugas mereka masing-masing. Siapa yang harus mengawal pemain, kemudian siapa yang harus man to man marking, siapa yang harus menjaga daerah, siapa yang harus menghalau bola, dan lain-lain. Seharusnya apabila memiliki chemistry yang baik, mungkin gol-gol itu tidak akan terjadi. Penyebabnya mungkin adalah karena kurangnya latihan bersama, apalagi bahwa waktu persiapan yang sangat mepet sekali ya. Tetapi saya kira itu tidak bisa menjadi sebuah alasan bagi seorang pelatih. Dia pasti ada solusi di balik itu semua ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa sehebat apapun pemain, semahal apapun pemain, kalau chemistry-nya belum terbangun dengan baik, maka
dipastikan tidak bisa menjanjikan pula sebuah kemenangan. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit pembahasan tentang beberapa hal yang menyebabkan timnas Indonesia harus kalah telak dengan skor 5-1 atas Australia. Mungkin ini bisa menjadi sebuah bahan evaluasi pelatih Patrick Kluivert tentunya ya, untuk pertandingan berikutnya melawan Bahrain di GBK, karena laga selanjutnya adalah laga hidup mati timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Bye.